Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Rahmawati Permana. Saya dari kelas A Prodi Manajemen Reguler Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menampilkan kembali video tutorial pada mata kuliah Komputer Bisnis. Untuk pertemuan ke-12 ini, saya akan mengerjakan materi mengenai Profitability Index, Break Even Point, Profitability Ratio, dan juga Benefit Cost Ratio. PI merupakan perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Kemudian break-even point merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa TR sama dengan TC. Profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditujukan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada PM, EP, ROI, dan juga rentabilitas modal sendiri. Nah, terakhir, benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan secara mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Dan juga kalau benefit cost ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Kita langsung saja ke tugas yang pertama, yaitu Profitability Index. Di sini sudah terdapat sebuah tabel dari PI. Untuk mengerjakan PI ini, kita harus mencari dulu total present value-nya. Di sini sudah terdapat total present value, karena minggu kemarin saya telah mengerjakan mengenai present value. Untuk PI ini kita akan mengerjakan soal yang sama, yaitu PT Opto saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, kita langsung saja isi rumus PI ini, yaitu sama dengan total present value dibagi dengan investment. Nah, ini untuk total mesin A sama dengan dibagi dengan investment. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mesin A dikatakan lebih layak daripada mesin B karena jumlah nilai mesin A lebih besar daripada jumlah nilai mesin B. Selanjutnya, break-even point. Perusahaan FTJ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Di sini sudah terdapat analisis BEP pendekatan matematik. Kita langsung ke total penjualan. Rumusnya itu sama dengan dikalikan dengan per unit. Nah, jadi total penjualannya sebesar 5 juta. Kita langsung ke BEP dalam unit. Rumusnya yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, jadi BEP dalam unit sebesar 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Kemudian BEP dalam rupiah, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Jadi jumlahnya sebesar 4 juta. Artinya perusahaan ini tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Di sini sudah untuk break-even point, kemudian lanjut ke profitability ratio. Yang pertama itu ada PM Profitability Margin, yaitu PT Nisrina Sidikin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI pada tahun 2011 sebesar 4 juta, NS-nya sebesar 24 juta. Kita langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan NOI dibagi dengan NS
dikalikan dengan 100. Jadi jumlahnya untuk PM ini sebesar 16,7%. Kita lanjut ke earning power. PD WAPA mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya sebesar 4 juta dan TA-nya sebesar 15 juta. Langsung kita tulis rumusnya. Selanjutnya untuk return on investment, yaitu si Pikesa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya sebesar 4 juta dan TI-nya sebesar 12 juta. Langsung saja tulis rumus. Nah, jadi untuk jumlah ROI-nya yaitu sebesar 33%. Selanjutnya rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini kita harus mencari dulu EAT-nya atau laba bersih setelah pajak. PD Dendi Santosa mempunyai data sebagai berikut. NOI pada tahun 2011 sebesar 10 juta, interestnya 5%, pajaknya 10%, dan modal sendiri sebesar 20 juta. Kita tulis rumusnya sama dengan ini dikurangi dengan ini dikali dengan interest, lalu ditambahkan NOI dikali dengan pajak. Nah, ini untuk jumlah ET-nya 8.500.000. Langsung saja. Selanjutnya rumus rentabilitas modal sendiri yaitu sama dengan dibagi dengan modal sendiri dikalikan dengan 100%. Nah, jadi rentabilitas modal sendiri yaitu totalnya sebesar 42,5%. Nah, di sini sudah untuk profitability rasionya. Lanjut ke benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini dibagi menjadi dua, yaitu benefit cost ratio tetap dan juga tidak tetap. Yang pertama, kita akan mengisi benefit ratio tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Di sini sudah ada sebuah tabel. Nah, untuk mengisi benefit cost ratio ini yaitu benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Nah, di sini total biaya belum ada, kita harus mengisinya terlebih dahulu. Investment dikalikan dengan rate itu kembali ditambah dengan investment dikurangi dikalikan dengan nilai residu, kemudian tutup kurung dibagi dengan ini ditambah dengan biaya operasional. Nah, jadi total biayanya sebesar 100 juta rupiah. Kita lanjut ke rumus benefit cost ratio yang ini. Benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Nah, jadi untuk benefit cost ratio-nya sebesar 1,26. Selanjutnya kita akan mengisi benefit cost ratio tidak tetap. Nah, untuk biaya tahun ke-1 ini seperti benefit ratio yang tetap seperti yang ini. Kita tidak usah mengisinya, kita langsung ke biaya tahun kedua. Nah, untuk total biaya ini rumusnya sama seperti benefit cost ratio tetap. Kita tinggal ubah rate-nya saja. Kemudian langsung saja isi ini. Dibagi total biaya. Nah, untuk biaya tahun kedua, benefit cost ratio-nya yaitu 1,145. Kemudian biaya tahun ketiga. Nah, ini juga sama, total biayanya sudah ada. Tinggal diganti rate-nya. Kita isi benefit cost ratio-nya. Ini untuk total benefit cost ratio biaya tahun ketiga yaitu sebesar 0,97. Nah, di sini sudah selesai semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.